Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Kebajikan. Sekarang coba perhatikan video berikut dengan seksama. Selanjutnya buatlah narasi tentang penerapannya di instansi Anda, serta hal-hal yang sudah Anda laksanakan sesuai topik yang dibahas di video tersebut. Akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabilitas bukan sekadar sekumpulan prosedur formal, tetapi mencerminkan kewajiban moral aparatur untuk menjaga amanah publik. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau lembaga luhur menjadi fondasi hubungan antara penyelenggara layanan dan penerima layanan. Ketika aparatur memahami bahwa akuntabilitas berarti mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan dan penggunaan sumber daya, maka integritas dalam birokrasi menjadi semakin kuat. Prinsip ini mendorong munculnya rasa tanggung jawab personal dan kelembagaan dalam menjalankan tugas publik. Akuntabilitas juga mencakup transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Aparatur yang bertindak tanpa informasi yang jelas atau tanpa penjelasan bagi masyarakat bisa merusak kepercayaan tersebut. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan integritas. Kejujuran menjadi nilai fundamental dalam pelaksanaan tugas publik, menjaga setiap proses dan keputusan dari manipulasi atau penipuan. Cermat menunjukkan bahwa aparatur harus teliti dalam merencanakan dan mengeksekusi tugas, memperhatikan detail agar hasilnya tepat dan sesuai prosedur. Integrasi antara kejujuran dan ketelitian ini menciptakan ketangguhan sistem terhadap potensi penyimpangan. Kedisiplinan dan integritas saling melengkapi dalam memastikan akuntabilitas. Disiplin mencerminkan ketaatan pada waktu, prosedur, dan standar kerja, sedangkan integritas memastikan keputusan diambil berdasarkan prinsip moral, bukan kepentingan pribadi. 2. Menggunakan sumber daya dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Prinsip penggunaan sumber daya negara dengan tanggung jawab mencakup pengelolaan yang teliti, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan. Efektivitas memastikan sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan layanan publik, sedangkan efisiensi memastikan penggunaannya hemat dan tidak mubazir. Kombinasi ketiga aspek ini sangat penting agar negara mendapatkan hasil maksimal dari anggaran publik. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan aset, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Pemantauan seperti audit internal, pelaporan berkala, dan evaluasi program merupakan implementasi nyata. 3. Tidak menyalahgunakan wewenang serta menghindari gratifikasi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Larangan penyalahgunaan wewenang menekankan bahwa ASN harus menggunakan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan publik, bukan sekadar memperkaya diri. Gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah bentuk distorsi yang merusak sistem administrasi dan mengikis kepercayaan publik dalam pelayanan negara. Menghindari praktik-praktik tersebut memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, seperti laporan gratifikasi, sistem whistleblowing, dan mekanisme penindakan atas pelanggaran. Dengan demikian, akuntabilitas juga berkorelasi dengan keberanian instansi dan individu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum. 4. Memenuhi janji dan komitmen yang telah disampaikan. Akuntabilitas dalam konteks janji berarti aparatur tidak hanya menjanjikan, tetapi juga melaksanakan sesuai pernyataan. Ketika janji tidak dipenuhi, kepercayaan publik akan goyah. Konsistensi antara ucap dan perbuatan merupakan syarat mutlak agar birokrasi tidak kehilangan legitimasi,
Janji publik yang dipenuhi menjadi indikasi kredibilitas pemerintahan dan aparatur. Hal ini menciptakan ekspektasi positif, memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dan memperkecil kesenjangan antara harapan dan realitas. Evaluasi berbasis outcome menjadi penting untuk mengukur tingkat pemenuhan janji-janjinya. 5. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan terbuka terhadap evaluasi. Tanggung jawab atas hasil kerja berarti ASN memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam implementasi nyata, prosedur yang jelas menghindarkan arbitrase otoritas dan memudahkan audit. Evaluasi, baik internal maupun eksternal, memastikan akurasi pencapaian, efisiensi sumber daya, dan perbaikan performa. Ketika ASN menerima evaluasi sebagai sarana belajar, bukan ancaman, kualitas layanan publik akan terus meningkat. 6. Mengambil keputusan secara objektif, terutama saat menghadapi konflik kepentingan. Objektivitas dalam pengambilan keputusan berarti pertimbangan adil, berdasarkan data dan aturan, serta tidak dipengaruhi tekanan kelompok atau kepentingan pribadi. Terlebih dalam situasi konflik kepentingan, objektivitas menjadi tameng terhadap bias dan potensi penyimpangan. Aparatur publik diharapkan mengenali potensi konflik kepentingan dan menerapkan mekanisme mitigasi, misalnya deklarasi konflik, penolakan partisipasi dalam keputusan terkait, atau advice independen.